Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk dua dimensi. Manusia Allah menciptakan dengan dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Kedua unsur ini, kedua dimensi ini punya kebutuhan. Jasmani punya kebutuhan, rohani pun juga punya kebutuhan. Kemudian perlu kita pahami lebih jauh bahwa jasmani ini bersumber dari tanah. Karena jasmani ini bersumber dari tanah, maka kebutuhannya semuanya bersumber dari tanah. Makanan, minuman, pakaian, rumah, semuanya bersumber dari tanah. Dan satu hal yang betul-betul harus diyakini bahwa yang namanya fisik jasmani manusia ini pada akhirnya akan kembali menjadi tanah. Sehingga ada yang mengatakan bukan itu yang kembali kepada Allah. Tapi sekalipun demikian kita harus mengatakan semuanya akan kembali kepada Allah. Unsur yang kedua ini yang disebut dengan rohani. Dalam Al-Quran dikatakan fayamfuhu fihi ruh. Berarti rohani ini bersumber dari Allah. Allah yang meniupkan roh. Dan rohani ini gaib. Karena rohani ini gaib, maka kebutuhan-kebutuhan rohani pun juga gaib. Apakah kebutuhan rohani? Itulah yang disebut dengan pahala. Hadirin yang mulia, mari kita lihat lebih jauh tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi pasti membuat kita susah. Taruhlah misalnya kita lapar, kita butuh makan. Kapan kita tidak makan, maka kita akan tersiksa, kita akan susah. Begitupun juga misalnya ketika kita haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita akan susah. Maka minum itu adalah kebutuhan. Jadi simpel saja, segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, susah, kalau tidak terpenuhi, maka itulah sebenarnya yang disebut dengan kebutuhan. Menghadiri yang mulia, untuk fisik-fisik ini itu mudah dipahami. Cuma kadang-kadang kebutuhan rohani inilah yang banyak kita tidak pahami. Jadi rohani ini punya kebutuhan sebagaimana fisik punya kebutuhan. Tadi kita katakan bahwa kebutuhan rohani itulah yang gaib. Karena rohani ini gaib, kebutuhannya pun juga gaib. Apakah kebutuhan rohani itu adalah pahala? Pahala pun juga gaib. Dan bahkan sering kita mengatakan bahwa pahala ini nggak kelihatan di dunia. Dan sepertinya belum ada manfaatnya. Bahkan dikasih contoh sederhana bahwa kebutuhan yang namanya pahala ini itu nanti akan bermanfaat ketika orang meninggalkan dunia ini. Sama dengan seperti contoh begini. Ketika manusia berada dalam perut ibu, mereka kan sudah punya ada tangan, ada kaki, ada mata. Tapi sepertinya kan belum ada manfaatnya. Tangan tidak ada manfaat, apa mau dipegang, kaki mau jalan kemana, mata mau lihat kemana. Coba dia bayangkan kalau dia katakan, ya Allah hilangkan saja ini kaki. Tidak ada gunanya, enggak pun ada gunanya tangan, mata. Allah katakan tidak, memang ini belum ada manfaatnya maksimal di situ. Nanti setelah Anda meninggalkan perut ibu, baru akan kelihatan ada manfaatnya kaki, tangan, mata, dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan apabila ada orang lahir, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, alangkah susahnya hidupnya. Jangankan dia yang susah, orang lain pun di sekitarnya akan dibikin susah.
Begitulah orang yang meninggalkan dunia ini dengan tidak punya pahala karena tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohaninya, maka dia akan susah sebagaimana susahnya tadi itu orang yang lahir tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata. Maka beginilah gambarannya orang yang meninggalkan dunia ini dengan tidak punya pahala. Namun sebenarnya pahala itu akan kita dapatkan dari mana? Pahala itu akan datang ketika kita melaksanakan perintah Allah dan kita meninggalkan larangan Allah. Dan bahkan perintah Allah yang paling tinggi nilainya sebenarnya itu adalah salat. Dan ini yang kita akan ambil contoh. Taruhlah misalnya ketika kita salat itu ada pahalanya. Pahala inilah yang menjadi kebutuhan rohani. Dan bisa dibayangkan kalau ada orang yang sudah bertahun-tahun tidak salat, maka bagaimana rohaninya itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan fisik saja 1-2 hari tidak terpenuhi kebutuhannya, alangkah susahnya. Bagaimana dengan rohani yang sudah bertahun-tahun kebutuhannya tidak terpenuhi, alangkah menderitanya itu rohani. Hadirin yang mulia, namun memang juga manusia memang ada sesuatu yang agak aneh ketika dia kebutuhan jasmaninya dia mau sempurna. Tapi kalau ketika kebutuhan rohaninya hanya pas-pasan saja. Mari kita lihat. Ketika kita makan misalnya, kita kan tidak makan nasi saja dengan sayur selesai. Kadang-kadang ada ikan, ada ayam, kemudian ada cumi-cumi, ayam pun ini aneka macam, ada dipanggang, ada dibakar dan lain sebagainya. Bahkan sebelum itu dia makan, setelah itu dia makan es buah lagi. Pokoknya sambalnya disempurnakan. Pokoknya kenikmatannya disempurnakan sedemikian rupa. Itu untuk jasmani. Kenapa rohani ini tidak disempurnakan seperti itu? Bahkan kita lihat kadang-kadang ada orang, dia tompi terlambat datang salat, masbuk, kemudian setelah assalamualaikum, dia langsung pergi. Ini berarti orang yang seperti ini, itu kebutuhan, dia hanya memenuhi kebutuhan rohaninya seperti makan saja dengan sayur, sedikit ikan. Tidak ada terlalu kenikmatan. Makanya sebenarnya hadirin yang mulia, kalau kita mau membuat rohani kita ini nikmat, coba praktekkan ini. Tidak usah terlalu lama, 1 minggu saja. Kau praktekkan ini maka engkau akan merasakan itu rohani punya kenikmatan yang luar biasa. Maksud saya seperti ini. Tadi kalau kita makan kita mau sempurnakan. Kenapa kalau rohani misalnya salat ini kita tidak sempurnakan? Kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Bayangkan kalau kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan, mungkin kita kan sudah bisa sikir-sikir, baca Quran, kemudian orang azan. Kan hadis Nabi mengatakan siapa orang yang azan, maka berapa pahala orang yang datang untuk memenuhi panggilan azan itu, maka orang yang azan itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau umpamanya 100 datang jemaah, maka 100 jemaah ini diberikan kepada yang muazzin. Itu luar biasa pahalanya. Sehingga Nabi juga mengatakan, seandainya orang tahu pahalanya orang muazzin, maka orang akan diundi supaya dia bisa mendapatkan jatah untuk muazzin juga. Namun sekarang ini kadang-kadang disuruh orang muazzin dia tidak mau. Maka hadirin yang mulia, tapi bagaimana orang yang tidak azan? Apakah dia bisa mendapatkan pahala yang banyak juga? Bisa. Yang penting sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Ketika orang azan, muazzin mengatakan Allahu Akbar, kita ikut juga. Sudah la ilaha illallah kita ikut juga. Hayyalah shalah, la haula wala quwata illa billah. Sampai kepada la ilaha illallah kita ikuti. Orang yang mengikuti azan seperti ini, maka berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang azan, begitu juga pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mengikuti azan itu. Alangkah indahnya kalau kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Belum lagi ketika itu azan selesai, kita bisa salat qabliyah, kemudian salat yang wajib. Setelah itu kita salat ba'diyah. Sebelum dan sesudahnya. Kemudian itu kita sikir-sikir, kita doa. Kemudian setelah itu mungkin kita baca Quran. Kalau salat kita lakukan seperti ini sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan, begitu sempurnanya kebutuhan rohani kita. Dan saya
Banyak orang yang berpandangan bahwa praktekkan saya 1 minggu salat seperti ini, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam rohani kita. Itulah manusia mempunyai unsur 2 dimensi ini, jasmani dan rohani, maka kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani harus seimbang dipenuhi. Kalau kita memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita, maka inilah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Rohani sehat, jasmani sehat, rohani pun juga sehat. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini memberikan pencerahan kepada kita agar betul-betul kita memperhatikan kebutuhan rohani kita ini dengan banyak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang melahirkan pahala yang merupakan kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.